Anies Baswedan memang batal jadi salah satu kandidat calon gubernur Jakarta. Namun, Anies Efek diprediksi akan masih mendominasi suasana kebatinan pemilih Jakarta saat ini. Berdasarkan sejumlah survei adalah fakta pemilih Anies di Jakarta hampir 50% suara. Suara pemilih Anies pun dapat dikategorikan beragam, mulai dari ibu-ibu, pecinta bola, hingga generasi muda. Ceruk suara Anies yang dahsyat inilah yang kini diperebutkan oleh ketiga cagup-cawagup Jakarta, Ridwan Kamil Suswono, Pramono Anung Rano Karno, dan Darmakun Wardana harus berjibaku untuk meluluhkan hati pemilih Jakarta yang hingga saat ini masih fanatik memberi dukungan kepada Anies. Lantas, mampukah RK Suswono, Pramono Rano, dan Darmakun merubah gerbong suara Anies ke mereka? Adakah pendekatan khusus yang dilakukan ketiga paslon demi merebut suara yang tak bisa dianggap enteng tersebut? Tim TV One mengabarkan. Sudahlah tidak berlaga, masih aja suaranya direbut-rebut. Itu ya. Kita akan bahas lah ya hari ini ya. Pagi hari ini sudah ada narasumber, sudah ada Ibu Siti Fadilah. Ini juru bicara Darmakun. Selamat pagi. Assalamualaikum Bu Siti Fadilah. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir. Ya. Kemudian ada Mas Aris Setiawan Yodi, juru bicara Pramono Rano. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Mbak lagi Mas. Oke. Kita juga sudah bergabung dengan narasumber lainnya. Sudah ada Mas Usama Abdul Aziz, juru bicara Anies Baswedan. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Dan juga Mas M. Khalid, juru bicara RK Suswono. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Arif. Kalau mau cepet nih. Langsung lah ke Mas Usama. Mas Usama nih. Mas Usama, gimana nih Mas? Jadi suaranya Anies masih diperebutkan, cuma katanya udah ke RK. Itu kata survei sih. Kata survei. Iya. Jadi memang kita juga apresiasi sekali, luar biasa. Ini orangnya udah nggak ikut berlaga, masih dibicarakan dan masih diperebutkan suaranya. Itu artinya kan memang aspirasi rakyat itu maunya Anies Baswedan, walaupun beberapa partai tidak menginginkan hal itu dan akhirnya mengalihkan dukungan. Tapi yang pasti sampai hari ini kita masih belum bisa mendengar visi misi dan apa yang mau dilanjutkan oleh beberapa paslon ini. Dan apakah sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan, apakah tidak sesuai. Kita masih menunggu bagaimana mereka nantinya bisa membuat janji kerja atau kontrak politik untuk para pendukungnya Pak Anies yang memang menginginkan segala hal yang sudah dilakukan oleh Mas Anies dilanjutkan untuk bisa diperbaiki lagi. Itu sih Mas. Jadi memang semuanya sudah bilang kok yang baik dari Anies Baswedan dilanjutkan. Mau itu Darmakun, mau itu Pramono Rano, mau itu RK Suswono, semua dilanjutkan yang punya Pak Anies, katanya begitu. Ya, yang kedua kita perlu lihat juga bagaimana mereka selama ini memimpin. Karena kalau sekedar janji tapi tidak punya kemampuan eksekusi, itu kan percuma jadinya. Kita bisa lihat juga siapa yang bisa melanjutkan dan mengeksekusi. Karena ada juga ya mana gubernur yang sekedar janji belum bisa mengeksekusi, ada juga memang yang belum berpengalaman dalam bergerak atau memimpin sebuah daerah. Nah itu masih kita lihat dulu. Karena kalau sekedar janji aja mudah, tapi kalau ntar nggak ditepati seperti apa halnya gitu. Janji-janji manis begitu ya, tapi sama singkat. Mungkin sudah ada komunikasi dari partai politik yang untuk menggoda Mas Anies biar menjadi tim pemenangannya atau tim sesnya. Melihat kan suara di Jakarta cukup besar. Ya, komunikasi memang berjalan, Mbak. Tapi memang belum ada. Komunikasi memang ada permintaan untuk bertemu, ada permintaan untuk bisa berdiskusi. Tapi memang kebetulan Mas Anies sendiri hari ini juga dan beberapa hari ke depan masih ada di luar kota. Jadi belum bisa memungkinkan untuk bisa bertemu sih. Gitu. Jadi komunikasi itu dari tiga-tiganya atau dari beberapa saja? Beberapa. Belum ketiganya. Beberapa. Belum tiganya. Oke. Saya tahu. Pasti RK Suswono belum kayaknya. Belum kayaknya ya. Saya tahu yang udah ada komunikasi, yang ketemu di CFD mungkin ya. Bu Siti, penting Bu memperebutkan suara Anies ini buat seorang Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Loh, kami kan tim dari paslonnya independen. Independen itu lintas partai, lintas apa, siapapun gitu yang ya, mau bergabung pada kami. Dan saya yakin yang tadinya pengikutnya Mas Anies, itu saya kira mereka juga udah mengetahui apa yang kami perjuangkan. Kami memperjuangkan kemanusiaan. Kemanusiaan itu universal. Saya yakin mereka juga sama-sama tidak
senang dengan pandemik, sama-sama tidak mau menderita mpox, sama-sama. Nah itu adalah kesamaan kita bahwa mereka sangat membutuhkan. Tapi yang lain kan juga memberikan janji manis, nggak cuma dari Dharmakun aja. Iya. Tapi penekanannya pada kesehatan harus Dharmakun. Oke. Karena Dharmakun itu keistimewaan Dharmakun itu adalah dia menguasai tentang Karena ada Bu paham banget Profesor dengan Dr. Siti Fadila Supari. masalah pandemik, dia sangat Apakah memang masalah kesehatan yang paling dibutuhkan untuk warga Jakarta sehingga pemilih Anies ini tertarik untuk mendukung Dharmakun? Saya kira semua ibu-ibu akan tertarik dengan yang diusung oleh Pak Dharmakun. Karena apa? Karena kita memperjuangkan agar masyarakat itu selamat atau kita melindungi dari bencana kesehatan. Pak Dharmakun ini sangat paham sekali dengan kejahatan di bidang kesehatan. Seperti COVID kemarin itu, coba bayangin akibatnya ekonomi jatuh, kemudian banyak orang bunuh diri dan sebagainya. Karena penanganan walaupun ada yang mengatakan itu baik-baik saja, ada yang lebih baik. Nah, mestinya jangan seperti itu, mesti harus lebih baik lagi. Lah, yang mengerti banget tentang pandemik ini, tentang bahwa kita ini tertekan oleh kepentingan elit global, nah itu adalah Dharmakun. Oke. Kalau Mas Ari? Ya, jadi kalau kami melihat mudah-mudahan semua akan menjadi anaknya Babe Sabeni pada waktunya. Babe Sabeni, bapaknya Bang Dul seperti itu. Jadi Termasuk pemilihnya Mas Anies gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi begini, Mas, yang perlu diperhatikan publik bahwa kemunculan Mas Pram dan Bang Dul di Jakarta yang bertujuan atau ingin menjadi Jakarta lebih menyala gitu kan ke depan ini, tujuannya dan merepresentasikan apa, mewakili apa, ini akan mewakili semua golongan di Jakarta. Oke. Dia akan berdiri kepada semua golongan di Jakarta, semua penduduk Jakarta yang sangat majemuk, termasuk tokoh-tokohnya. Maka dari itu, saya melihat sejauh ini, Mas Pram dan Bang Dul adalah satu-satunya calon yang sudah mengunjungi dan bertemu gubernur-gubernur DKI sebelumnya. Aspirasi. Termasuk Mas Anies gitu, di CFD. Gitu. Walaupun Mas Aris ada yang mengatakan kan kalau ideologisnya pemilih Mas Anies ini lebih religius, nggak nyambung sama PDIP. Jadi agak susah, bukan ke kanan ke PDIP nih, misalnya saya pikir betul kata Bu Siti itu. Gini, PDI Perjuangan bersama Partai Hanura tentu saja mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini tidak mengkotak-kotakan atau tidak membatasi pemimpin. Tidak membatasi, oke. Kalau membatasi pemimpin tentu saja mungkin Mas Pram dan Bang Rano sudah tidak akan bertemu dengan gubernur-gubernur sebelumnya. Ini gubernur seperti Mas Anies, kemudian ada Bang Foke, kemudian juga Bang Yos, ini semua dikunjungi dan diserap aspirasinya. Karena apa? Karena artinya kan akan melanjutkan kan begitu ya, artinya memang semua gubernur memiliki legasinya masing-masing. Prestasinya masing-masing. Masing-masing memiliki prestasi. Tetapi memang jangka waktu 5 tahun atau 10 tahun memimpin Jakarta itu memang tidak cukup. Tapi maka kalau dari misalnya itu mau merayu Anies Baswedan seharusnya jargonnya jangan Jakarta lebih menyala. Jakarta sudah menyala semakin menyala. Gitu. Menyala ini kan sudah terang kemarin tambah terang begitu. Nah, tapi seperti ini. Menyala itu bahaya loh. Kalau kebakaran juga menyala. Banyak kebakaran. Hati-hati diingetin. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Menyala dalam artian apa? Menyala agar Jakarta itu semakin maju. Kalau Jakarta semakin maju, insya Allah masyarakatnya semakin sejahtera. Yang masyarakat miskin kota semakin diperhatikan. Apa yang dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano ini yaitu berkeliling dari Jakarta paling utara sampai selatan, dari barat sampai timur. Ini yang saya lihat kalau misalnya disampaikan Mas Anies ini memperjuangkan kaum miskin kota, Mas Anies ini juga memperhatikan tata ruang hijau, ini juga semua akan dilakukan oleh Mas Pram dan Bang Rano. Misalnya program, misalnya Jakarta ini butuh orang itu aman berjalan di mana-mana. Butuh orang ketika keluar ini merasa aman gitu. Nah, itu maka program CCTV di setiap RT RW menjadi menjadi prioritas. Kemudian orang Jakarta butuh ruang publik. Orang kalau hajatan katanya kemarin Bang Dul dengar di kampung di Rawa di utara itu dia bilang kita mau hajatan susah Bang, maka ini nanti dibikin balai rakyat di setiap kelurahan. Ini bisa untuk olahraga anak-anak. Balai rakyat tuh sudah perbanyak di kelurahan, di setiap kelurahan. Ini kan
banyak yang tidak ada. Nah, ini akan dibangun dan diperkuat atau diperbagus. Ada. Anggarannya pasti ada. Gitu. Kalau ada keberpihakan pasti ada gitu. Kemudian juga itu jangan semakin bebannya jadi berat tuh anggaran. Oh tidak. Belum JIS tuh, katanya JIS nanti kan juga jangan lupa Jakarta ini adalah salah satu daerah dengan APBD terbesar. Jadi tinggal keberpihakan ya Bang. Jadi nanti kalau ada balai rakyat, ini kan orang bisa, pemuda ini bisa berekspresi seni di sana, berolahraga, jadi kesehatannya terjaga. Betul. Jadi urusan kesehatan jagonya di sini nih. Nah, jadi apa saya pikir? Jadi anak muda ini terarahkan, Bang. Terarahkan. Jadi ada tempat ekspresinya. Kemudian tim waktu habis. Tim Oren gitu, tim Oren dari Pak Ahok ini juga akan terus kita kuatkan. Jadi cukup percaya diri lah kalau dari PDI Perjuangan nanti suara Mas Anies akan ke situ karena kurang lebih programnya akan melanjutkan. Nah, itu dia. Ya. Mas Walid, yang udah jelas-jelas tegas nih. Kata pengikutnya Anies Baswedan tidak akan memberikan suara ke RK Suswono. Tanggapan Anda dong. Kalau dibaca survei, saya kira tidak demikian ya, yang dirujuk ya. Masih ada sekitar 58 responden masih akan memungkinkan memilih Ridwan Kamil Suswono. Dan kalau kita lihat baca kembali survei tersebut, yang menarik adalah sekitar lebih dari 80% responden menyukai Ridwan Kamil, dan ini adalah sebuah capaian yang sangat tinggi sekali di situ, dan bahkan bisa dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok, karena di survei itu kan dibandingkan dengan Mas Anies dan Pak Ahok. Meskipun memang kalau kita lihat secara elektabilitas, kita harus akui Pak Anies merupakan gubernur yang sukses, dan kami PKS sangat bangga mengusung Mas Anies. 5 tahun kebersamaan, 5 tahun perjuangan bersama Mas Anies, dan PKS adalah yang paling terdepan dalam menyokong seluruh program dari Mas Anies 5 tahun yang lalu. Dan kalau kita lihat modal dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono ini sangat bagus. Jika dibandingkan dengan Pak Anies dan Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil elektabilitasnya nomor 3. Itu modal yang sangat besar sekali. Dengan tingkat kesukaan juga sangat tinggi, sekitar 80%. Saya pikir ini adalah modal awal yang akan menjadi akselerasi untuk pemilihan di Jakarta ke depan. Kalau kita melihat Mas Anies ini kan salah satu sangat fokus sekali ya. Kita juga, karena kita bersama dulu, jadi dulu awal-awal Anies Sandi ya, kalau kita mau cerita, Mas Anies dan Mas Sandi ini itu di survei selalu yang terbawah ya, dan kemudian di PKS itu, bahkan di DPP PKS itu seperti menjadi kantor pemenangannya Anies Sandi saat itu. Ada 25 sayap tim atau relawan yang selalu hadir di sana, dan kita berjuang bersama. Titik-titik perjuangan kami yang lakukan itu, kami paham betul bagaimana kita berjuang dari survei yang rendah kemudian bisa menjadi survei yang tinggi. Artinya memang kita bisa memahami bagaimana aspirasi, bagaimana perasaan aspirasi dari para pemilih di Jakarta. Dan bukan hanya dengan Pak Anies ya, tim Ridwan Kamil dan Pak Suswono, sekarang juga kita mendengar apa yang disampaikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Kemarin kita juga bertemu dengan Pak Fauzi Bowo, kemudian Pak Sutioso, dan terus kemungkinan insya Allah kita juga akan bertemu dengan Pak Anies. Saya pikir begini, dalam pembangunan Jakarta ke depan, kita harus fokus kepada akselerasi pembangunan. Dan menariknya, pemilih di Jakarta ini sangat rasional, ya, sangat rasional. Jadi mereka akan melihat, pertama, rekam jejak, yang kedua adalah apa gagasan yang akan dibawa, yang ditawarkan kepada warga Jakarta. Sehingga inilah yang akan menjadi guidance, menjadi pedoman bagi warga Jakarta akan memilih pemimpinnya ke depan. Karena pemilih di Jakarta ini sangat rasional, kami paham betul bahwa adu gagasan, adu rekam jejak itu akan menjadi sangat penting. Tentu di sini, halo? Ya, poinnya sudah kita tangkap tadi, memang sosoknya dan juga program yang akan diusung lah yang akan menjadi pertimbangan oleh warga Jakarta yang basis pemilihnya nih kebanyakan realistis begitu ya, rasional begitu ya. Nanti dari Chief Ege seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Chief Ege, kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.